Setelah malam, subuh, Luo Feng berdiri di balkon lantai 12. Dinginnya musim dingin di pagi hari menyentuh wajahnya, mengejutkan jiwa Luo Feng. Sekitar 5 atau 6 derajat di bawah nol hari ini, tertawa Gao Feng. Ini agak dingin. Luo Feng melihat ke bawah dari balkon dan melihat monster yang berburu mangsa, tapi di pagi hari, sudah ada cukup banyak monster di area ini. Lihat, ada sekitar 12 monster di bidang pandanganku, dan 3 di antaranya setingkat komandan. Kota tanda pagar 003 memang kamp para monster. Gao Feng tertawa. Memang, di kota biasa, seorang komandan biasanya memimpin sekitar beberapa ratus monster biasa, mereka punya banyak otoritas. Dan di kota tempat Luo Feng tinggal untuk melatih teknik pedangnya, monster tingkat komandan memiliki sekitar beberapa ratus bahkan beberapa ribu monster di bawah kendalinya. Di sebuah kota, semakin sedikit komandannya, semakin banyak monster yang bisa dipimpin masing-masing. Tapi di kota tanda pagar 003, bahkan di pinggiran, monster level komandan hanya memiliki sekitar 2 hingga 3 tentara bersamanya. Terkadang mereka tidak punya, menjadi pemimpin tanpa pengikut. Mereka semua adalah komandan yang lebih lemah, mereka tidak memiliki banyak pengikut. Adapun komandan yang lebih kuat dan bahkan pemimpin gerombolan, mereka akan memiliki puluhan ribu pengikut. Gao Feng menoleh untuk melihat yang lain, semuanya, bangun, ayo berburu monster di bawah. Ayo, saudara-saudara, mari kita cari uang, Chen Gu tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kota tanda pagar 003 ini penuh dengan peluang. Komandan ada di mana-mana. Mata Wei Qing dan Wei Ti bersinar. Kota tanda pagar 003 berbahaya. Tapi peluang ada bersamaan dengan bahaya. Ada banyak monster kuat di sini, dan jika Anda tidak memiliki keterampilan yang cukup, Anda akan mudah mati. Bahkan jika Anda kuat, setelah Anda dikelilingi oleh gerombolan, Anda juga selesai, namun komandan di sini tidak memiliki banyak pengikut, jadi lebih mudah untuk memburu komandan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng berada di depan tangga, dan setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai sudut, melambaikan tangannya, tidak masalah, tidak ada monster dalam radius 20 meter. Monster biasanya menyergap dari sudut. Dan kekuatan spiritual Luo Feng adalah pendeteksi terbaik. Berada dengan pembaca roh itu luar biasa, tersenyum Chen Gu. Semuanya jaga dirimu, jangan bersuara. Telinga monster sangat sensitif. Gao Feng memelototi Chen Gu, dan Chen Gu segera tutup mulut. Luo Feng memimpin sementara Gao Feng di belakang. Wei Ti dan Wei Qing berada di dua sisi, dan Chen Gu ada di tengah. Tatapan Luo Feng mendarat di 3 babi hutan bertanduk sekitar 100 meter. Salah satu babi hutan bertanduk sangat besar dan tanduknya berwarna hitam. Tidak seperti bulu abu-abu biasa, bulunya yang seperti jarum berwarna hitam. Semua ini menunjuk pada identitasnya, komandan level rendah. Apakah itu? Luo Feng berkata pelan, aku akan mengurus babi bertanduk di depan. Semua orang memperhatikan sekeliling. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng menyerbu ke depan sementara 4 di belakang secara alami menyebar sesuai dengan formasi. Mereka sedang mengawasi monster komandan lainnya, atau jika ada pejuang manusia lain yang mencoba mengganggu. HOWL gelombang-gelombang, babi hutan bertanduk tingkat komandan melihat Luo Feng manusia bergegas sendirian dan segera melolong. Kecepatannya melesat hingga 100 meter per detik, yaitu sekitar 360 km/jam. Dan babi hutan bertanduk itu menyerang langsung ke arah Luo Feng. Dengan ukuran tubuhnya, kekuatan tumbukan akan cukup untuk bahkan menghancurkan sebuah truk. Luo Feng memegang pedang hantunya dan mempertahankan kecepatan regulernya sekitar 60 hingga 70 meter per detik. Keduanya bertemu. Kecepatan Luo Feng langsung naik, dan dengan satu langkah, dia secara akurat mengelak hingga sentimeter. Sementara itu, pedang Luo Feng sedang ditarik. Saat bilahnya melesat, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, membuat bilahnya kabur. Itu menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya dingin dari pedang itu seperti petir, dan itu menembus leher babi hutan bertanduk itu. Cahaya pedang itu seperti kabut dari mimpi, dan langsung menghilang. Teknik pedang, petir. Sukses pertama. PUCHI. PUCHI. 2 tebasan yang tampaknya sederhana dari pedang hantu Luo Feng langsung menebas leher 2 celeng bertanduk tingkat prajurit lainnya.
RUMBLE gelombang-gelombang, babi hutan bertanduk tingkat komandan yang kehilangan nyawanya terus berlari sekitar 10 meter lagi sebelum jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Itu tergelincir di tanah selama beberapa lusin meter sebelum menabrak pohon besar dan keras yang telah tumbuh di samping selama puluhan tahun, menyebabkan seluruh pohon sedikit bergetar sebelum berhenti. HM, kerja bagus, menghancurkan monster level komandan hanya dengan teknik pedang, Chen Gu dan yang lainnya berkerumun. Kamu sudah meningkat cukup banyak, Gao Feng juga senang, dan dia sudah menuju untuk membedah mayat monster itu. Teknik saya, bersama dengan teknik pedang dan pengalaman saya yang melimpah, membuat membunuh seorang komandan level rendah begitu mudah, Luo Feng kagum di dalam. Karena dia membunuh lebih dari 10.000 monster, Luo Feng bisa tetap tenang sempurna saat berhadapan dengan monster ini, memungkinkan dia menggunakan teknik dan teknik pedangnya secara maksimal. Menggunakan kekuatan terkecil untuk langsung menyingkirkan lawan. Baiklah, pembedahan selesai, Gao Feng tersenyum, mari kita lihat, kita bisa berburu monster level komandan hari ini. Pergi, ke yang berikutnya, Luo Feng juga tersenyum. Semua orang di Regu Palu Api bersemangat tinggi. Di kota tanda pagar 003, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dapat memburu banyak monster, begitu mereka benar-benar mulai bertarung, Luo Feng menyadari. Sial, mereka tidak membunuh monster. Mereka pada dasarnya mencetak uang. Bahkan pencetak uang tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak yang dihasilkan Luo Feng dan yang lainnya sekarang. Bahan dari komandan level rendah bernilai sekitar 5 juta gelombang 15 juta. Bahan dari komandan level menengah bernilai sekitar 10 juta gelombang 100 juta. Bahan dari seorang komandan tingkat tinggi bernilai sekitar 50 juta gelombang 600 sampai 700 juta. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti monster yang sangat langka, atau komandan level tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Secara alami, harga bahan mereka akan lebih tinggi. Tapi kebanyakan monster cocok dengan kisaran harga di atas. Pasukan Palu Api membunuh sekitar 10 komandan sehari. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah komandan level rendah. Jumlah uang yang mereka hasilkan sangat mengejutkan. Setelah bertempur selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 92 komandan level rendah dan 3 komandan level menengah. Perkiraan harga untuk mereka mungkin 1 miliar. Karena mereka berjuang keras selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya cukup lelah, jadi mereka mengambil hari yang baik untuk beristirahat. Setelah itu, mereka terus berburu monster dan hanya saja monster di area tersebut jelas-jelas berkurang dalam jumlah yang signifikan. Hari ke-15. Di lantai 12 gedung apartemen 18 lantai, Luo Feng dan yang lainnya sedang beristirahat. Kapten, kami jarang melihat komandan tingkat rendah di dekat daerah ini lagi, kata Chen Gu putus asa. Mau bagaimana lagi? Kami telah membunuh dengan sangat kejam akhir-akhir ini, Gao Feng tertawa, tapi tidak perlu terburu-buru, monster datang berkelompok. Menurut perkiraanku, jumlah monster di sini akan mulai bertambah dalam 10 hari. Yang harus kami lakukan adalah diam-diam bertahan di sini, karena kami sudah familiar dengan daerah tersebut. Luo Feng juga mengangguk. Meskipun area ini besar, Luo Feng dan yang lainnya benar-benar menghafalnya beberapa hari terakhir ini. Sepertinya kota tanda pagar 003 masih yang terbaik untuk menghasilkan uang, WIT tidak bisa menahan untuk takjub. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng terutama melakukan semua pekerjaan, WIT, Wei Qing, dan Chen Gu masih mendapat banyak keuntungan. Setelah membagi uang, masing-masing akan mendapatkan lebih dari 100 juta. Sebelumnya, di kota-kota kecil, jarang ada komandan. Wei Qing dan Wei Ti mungkin tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam setahun. Tapi sekarang mereka melewati jumlah itu hanya dalam 15 hari. Tentu saja, semakin besar keuntungannya, semakin besar risikonya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Luo Feng dan yang lainnya juga mengalami serangan dari monster terbang. Untungnya, mereka bersembunyi di rumah dan mengandalkan pisau lempar Luo Feng untuk menakut-nakuti mereka. Banyak uang. Tidak banyak sama sekali, Gao Feng tertawa, adalah normal bagi seorang pembaca roh untuk mendapatkan miliaran setahun. Satu-satunya alasan kami bisa tinggal di sini adalah berkat Luo Feng. Haha, Chen Gu, Wei Qing, dan Wei Ti tidak bisa menahan tawa. Kapten, jangan katakan itu.
Karena bantuanmu membunuh monster ini menjadi jauh lebih mudah. Luo Feng mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan itu. Tidak mungkin bagi satu orang untuk memperhatikan semua lingkungannya. Beberapa regu memiliki 3 anggota yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyingkirkan potensi bahaya. Dan hanya dengan bantuan Panglima Perang Perantara, seperti Gao Feng, efisiensi Luo Feng akan tinggi. Luo Feng dan yang lainnya berbicara dengan santai, tetapi suara mereka tidak dinaikkan. Chen Gu melihat ke bawah melalui pembidik laser dari senapan snipernya yang berat dan tiba-tiba berkata, "Sialan, yang besar di sini." Apa? Luo Feng dan yang lainnya pada dasarnya segera datang dan melihat melalui teropong mereka. Luo Feng melihat dengan cermat. Di gedung apartemen yang jauh, sudut-sudutnya dipenuhi tanaman merambat dan lumut. Dan di tanaman merambat ini ada seekor ular raksasa yang panjangnya 20 meter dan setebal pinggang seseorang. Tubuh ular memiliki garis-garis hitam dan semakin dekat ke kepalanya, semakin tebal bentuknya. Bagian paling ujung dari ular raksasa itu terbelah menjadi 2 kepala ular berbentuk segitiga, dan kedua kepala ini memiliki tonjolan di dahi mereka. Apakah ini monster tipe ular, belang hitam, yang memiliki racun mematikan? Mengutuk Gao Feng dengan suaranya, dan ini bahkan monster tipe ular yang bermutasi, ular bergaris hitam berkepala kembar. Dan itu hampir menumbuhkan tanduk dan menjadi naga. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam. Ular bergaris hitam bermutasi yang hampir seperti naga. Hal ini tidak boleh dipus. Ular bergaris hitam yang akan menjadi naga, itu pasti komandan level tinggi dan mendekati level pemimpin gerombolan. Ekspresi Gao Feng sangat serius, dan dia berkata dengan suara kecil, dan karena itu adalah ular bergaris hitam berkepala kembar yang bermutasi, racunnya berkali-kali lebih kuat dari ular bergaris hitam biasa. Ia juga memiliki 2 kantung racun, dan masing-masing kantung racun itu bernilai 2 kali lipat jumlah ular bergaris hitam yang tidak bermutasi. Dengan kata lain, ular bergaris hitam berkepala kembar ini nilainya sama dengan 4 ular bergaris hitam yang levelnya sama. Seekor ular bergaris hitam yang akan menjadi naga bernilai sekitar 400 juta, jadi ular bergaris hitam berkepala kembar ini bernilai 1,6 miliar. Harganya sebanding dengan monster pemimpin gerombolan level rendah biasa. Setelah Gao Feng mengatakan angka-angka ini, detak jantung yang lain mulai meningkat dengan cepat. Mereka telah membunuh ratusan monster level komandan selama beberapa hari terakhir. Tetapi semua itu bahkan tidak mendekati jumlah uang yang pantas dimiliki ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Jelas, membunuh monster yang lebih kuat menghasilkan uang pada tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, ular bergaris hitam berkepala kembar ini sangat berbahaya. Begitu kamu digigit atau diracuni dengan cara apapun, itu pasti kematian. Gao Feng berkata dengan rendah, dan ia memiliki 2 otak, jadi kedua kepalanya dapat menyerang musuh bersama-sama. Apakah kita melakukan ini? Gao Feng melihat ke arah anggota regu lainnya dan akhirnya menatap Luo Feng. Semua orang terdiam saat mereka melihat Luo Feng. Luo Feng lah yang membuat keputusan. Seekor ular bergaris hitam berkepala kembar akan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Tetapi pada saat yang sama, ini sangat berbahaya. Saya ikut. Luo Feng mengatupkan giginya, "Kapten, bagaimana denganmu?" Dengan kekuatan spiritualnya, penghindarannya tidak dapat diprediksi. Luo Feng, bantu aku sedikit jika ada masalah. Gao Feng mengatupkan giginya, pejuang seharusnya berjalan di perbatasan hidup dan mati. Wei Ti, berikan perisaimu. Di sini, Kapten. Wei Ti tidak ragu-ragu saat memberikan perisainya pada Gao Feng. Dan Gao Feng meletakkan salah satu palu di tanah. Dia memiliki perisai di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, saya masih jarang menggunakan perisai dalam pertempuran. Namun, ular bergaris hitam berkepala kembar ini terlalu berbahaya. Jika saya tidak menggunakan perisai, saya sebenarnya akan sangat takut. Kapten, aku akan menyerang dari jauh dan kau menyerang dari dekat, kata Luo Feng pelan. Jika sesuatu terjadi, aku akan menggunakan kekuatan spiritualku pada perisai atau palu dan kau dapat menggunakan kekuatan itu untuk menghindar. Dimengerti, Gao Feng mengangguk. Luo Feng melihat ketiga lainnya dan berkata, aku akan turun bersama Kapten, kalian tetap di sini. Oh ya, Saudara Chen,
bidik dengan senapan snipermu, dan pastikan tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan dari kami dan mencuri pembunuhannya. Petik 2 titik. Jangan khawatir, aku akan terus membidik ke bawah, tertawa Chen Gu sedikit, jika kamu ingin aku menembak, beritahu aku secara langsung. Baik, melalui jam komunikasi taktis, anggota regu dapat tetap berhubungan kapan saja. Kapten, ayo pergi. Luo Feng dan Gao Feng menuruni tangga dengan cepat. Melawan monster level ini, Chen Gu dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Luo Feng dan Gao Feng mencapai tanah dan, menggunakan ingatan mereka, menyusuri jalan berbatu yang hancur menuju lokasi ular bergaris hitam berkepala kembar. Ledakan. HISS gelombang, desisan menusuk telinga ular terbawa dari jauh. Luo Feng dan Gao Feng saling pandang, dan jam tangan komunikasi taktis sedikit bergetar pada saat bersamaan. Luo Feng menunduk untuk melihat, dan sederet kata muncul di jam tangan komunikasi taktis, 3 orang tiba-tiba muncul dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan ular bergaris hitam berkepala kembar. Gao Feng juga menerima berita itu dan berkata dengan tenang, tidak menyangka bahwa kelompok lain akan membahasnya lebih dulu. Namun, mari kita lihat. Ayo pergi, Luo Feng juga mengangguk. Keduanya dengan cepat mendekat dan dengan cepat tiba di sudut apartemen tempat tinggal. Melewati tikungan, Luo Feng melihat sekilas 3 pria yang saat ini bertarung melawan ular bergaris hitam berkepala kembar sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Ketiga pria itu tampak seperti berasal dari Asia Barat atau Selatan. Rambut mereka sedikit keriting dan warna kulit mereka agak gelap. Pria botak yang tampaknya adalah pemimpin dari ketiga pria ini memegang tongkat emas berwarna gelap sepanjang sekitar 3 meter. Tongkat di tangannya seperti naga renang. Setiap kali kepala segitiga ular bergaris hitam berkepala kembar mendesis saat terbang ke arahnya, tongkat Bo akan selalu cukup cepat untuk menghancurkan ular itu. Bahkan jika itu tidak bisa menghancurkan kepalanya, itu masih akan menghancurkan tubuh ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Kadang-kadang, di kepala tongkat Bo akan terhubung, menyebabkan ular bergaris hitam berkepala kembar itu mendesis marah. Adapun 2 lainnya, mereka berdua memegang perisai persegi panjang di satu tangan dan pedang raksasa di tangan lainnya. Keduanya dekat dan diserang sebagai satu tim, koordinasi mereka luar biasa. Peng, mesin fitness berkarat yang memenuhi sektor ini dari masa lalu semuanya dihancurkan oleh ekor berayun ular bergaris hitam berkepala kembar, dan si botak juga mundur dengan cepat. Staf Bo berbalik dan membentuk angin puyuh yang memblokir semua besi tua, dan Master Staff mundur dengan cepat. Teknik staf yang hebat, Gao Feng tidak bisa menahan untuk berkata pelan, orang botak ini mungkin adalah panglima perang tingkat lanjut. 2 lainnya mungkin adalah panglima perang tingkat menengah. Luo Feng mengangguk. Orang buas ini berani berhadapan langsung dengan ular bergaris hitam berkepala kembar, jadi mudah untuk mengatakan bahwa dia kuat. Sisi gelombang-gelombang. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu marah, dan mata dingin dari 2 kepala ular raksasa itu cukup untuk membuatmu merinding. Itu berulang kali membuka lebar mulutnya saat menyerang. Di bawah serangan ular bergaris hitam berkepala kembar, mereka bertiga mundur dengan cepat dan mulai bertukar kata. Setelah mendengar percakapan antara ketiganya, Luo Feng dan Gao Feng langsung menentukan, Indian. Setelah pertempuran, salah satu kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu berdarah. Itu dihancurkan oleh staf Bo dari botak kasar. Namun, luka ini jelas tidak fatal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga orang India itu dengan cepat menuju ke arah Luo Feng dan Gao Feng. Jangan ragu untuk melawannya jika Anda bisa, si botak kasar meremas beberapa orang Cina. Pada saat ini, ular hitam berkepala kembar itu mendesis saat menyerbu. Luo Feng dan Gao Feng tertawa dingin dan tidak banyak bicara, lalu dengan cepat menghindar ke samping. Mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang langsung ke ular bergaris hitam berkepala kembar. Pemimpin dari 3 orang India itu, si gundul botak, tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk di bawah suaranya dan kemudian menembakkan tongkat Bo sepanjang 3 meter ke arah ular bergaris hitam berkepala kembar. Sekarang saatnya. Luo Feng sudah mengambil pisau lempar hitamnya saat dia menghindar, dan ini adalah pisau lempar seri ke-9. Dia melemparkannya dengan kecepatan kilat. Pisau lempar membentuk cahaya dingin saat ditembakkan ke arah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar.
Sebagai eksistensi yang hampir seperti naga, ular bergaris hitam berkepala kembar sangat cerdas. Ia melihat bahwa manusia yang tidak penting melemparkan pisau lempar, jadi kepala kirinya melambai dengan cepat. Otak ular selalu bekerja sangat cepat. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu langsung menjadi kabur. Kecerdasannya digunakan untuk melawan dirinya sendiri, tertawa Luo Feng dengan dingin, ubah. Dia sengaja melemparkan pisau lemparnya untuk membuat ular bergaris hitam berkepala kembar yang bijaksana itu mengira dia menggunakan senjata tersembunyi. Menggunakan akal sehat, pisau lempar tidak bisa mengubah arah di udara. Sayangnya, Luo Feng bukanlah ahli senjata tersembunyi, tapi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari ahli senjata tersembunyi. Ketika hanya ada hampir 1 meter tersisa antara pisau lempar dan ular bergaris hitam berkepala kembar, pisau itu sedikit berubah arah. Hanya sedikit perubahan ini yang menyebabkan pisau itu menusuk ke salah satu mata kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. HISS gelombang, ular bergaris hitam berkepala kembar itu mendesis marah, dan dalam waktu singkat itu, benar-benar membuat gerakan menghindari dengan kepala kirinya. Ketahuilah, pisau lempar Luo Feng sudah melaju beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, bahkan lebih cepat dari peluru penembak jitu. Jarak 1 meter dan kecepatan beberapa kali kecepatan suara, bahkan tidak 1/1000 detik. Dan karena pisau lempar bergerak sangat cepat, bahkan Luo Feng tidak dapat memastikan bahwa dia mengubahnya pada jarak 1 atau 1,5 meter. Karena pisau lempar sangat cepat, sedikit penundaan berarti pisau itu sudah bisa bergerak maju sejauh 10 meter. Bahkan jika dia bereaksi dengan cepat, dalam waktu singkat itu, Luo Feng hanya dapat mengubah arah pisaunya sekali. Dan hanya dalam waktu singkat itu, ular bergaris hitam berkepala kembar itu tidak hanya bereaksi, tapi juga mengelak. Tentu saja, karena itu adalah waktu yang singkat, ular bergaris hitam berkepala kembar itu mengelak dalam keadaan yang ekstrim. Pisau lempar ditembakkan ke mulut ular berkepala kembar bergaris hitam dan membuat celah, dan menyerempet sisik ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Cici gelombang-gelombang. Itu hanya meninggalkan bekas putih, dan pisau lempar langsung terpantul ke tanah. Pertahanan yang mengerikan, Luo Feng terkejut, kemampuan menghindar yang luar biasa. Itu berubah arah dalam jarak yang begitu pendek, dan ular bergaris hitam berkepala kembar ini masih bisa menghindar. Ini akan menjadi masalah. Luo Feng tahu bahwa menyingkirkan ular bergaris hitam berkepala kembar ini sendirian akan sangat sulit. His gelombang, kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu berbalik ke arah Luo Feng. Kepala kirinya memiliki celah besar di mulutnya, dan darah berwarna hijau tua mengalir keluar terus-menerus. Brute botak yang memegang tongkat bo panjang tertawa keras, dan saat dia mundur, dia berteriak dalam bahasa Cina yang canggung, gabung, belah setengah. Pandangannya tertuju pada Luo Feng. Luo Feng dan Gao Feng bertukar pandang. Baiklah, kata Luo Feng. Baik. Gao Feng bahkan dengan sengaja memberi isyarat. Ketiga orang India dan Luo Feng dan Gao Feng, kedua kelompok itu langsung membuat keputusan untuk bekerja sama. Kekuatan botak-botak mendapatkan pengakuan Luo Feng dan Gao Feng sementara pisau lempar Luo Feng mendapatkan pengakuan 3 orang India. Hanya dengan kekuatan Anda bisa mendapatkan perhatian dan rasa hormat orang lain. Dan di luar kota impian Wanke adalah regu tempur beranggotakan 9 orang yang saat ini perlahan menuju ke depan. Dalam regu 9 ini adalah anggota regu taring harimau. Itu suara ular, dan yang sangat kuat pada saat itu. Dari 9 orang tersebut, seorang veteran yang berambut putih berbicara.